Sebagai ibu kota negara, kemajuan kota Jakarta perlahan mengikis eksistensi budaya lokal seperti nilai-nilai dari budaya Betawi. Karenanya program studi MAIS Politeknik Negeri Jakarta tergerak melestarikan budaya Betawi mulai dari seni bela diri, seni musik, festival budaya hingga kuliner khas Betawi. Jakarta bukan hanya kota metropolitan, tetapi juga menyandang gelar kota megapolitan yang artinya memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Dua predikat yang melekat pada Jakarta menimbulkan isu-isu sosial baru. Salah satunya adalah tergerusnya kebudayaan asli Jakarta, yakni kebudayaan Betawi. Upaya melestarikan sebuah kebudayaan Betawi adalah melalui festival budaya singkat berbudaya, yang merupakan wadah untuk memperkenalkan budaya kepada anak bangsa sekaligus melestarikan budaya yang sudah ada. Festival yang diselenggarakan oleh program studi MAIS Politeknik Negeri Jakarta ini akan menampilkan budaya Betawi seperti tarian, kuliner, silat, palang pintu, hingga deretan UMKM khas Betawi. Selain itu, dalam acara yang akan digelar pada Sabtu 20 Januari mendatang di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, juga diadakan kompetisi Abang None Anak, mendongeng hingga mewarnai yang diikuti oleh para pelajar. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kami telah terhubung langsung dengan Irviana Puspita selaku Project Manager Singkat Berbudaya 2024 dan ada pula Iqbal Katik Rajo Endah selaku dosen pembimbing Singkat Berbudaya 2024. Kita langsung sapa narasumber kita satu persatu. Selamat siang Pak Iqbal, apa kabar Pak? Selamat siang Mas Andrew, sehat Mas, alhamdulillah. Apa kabar Mas? Kabar kami di sini juga dalam keadaan yang baik. Kita sapa juga satu narasumber kita yang lain, ada Mpok Irvi ya, karena kita akan membahas tentang budaya Betawi. Kita akan sapa langsung Mpok Irvi, apa kabar? Assalamualaikum Mpok. Waalaikumsalam, kabar baik. Mungkin saya juga panggil Bang Andrew kali ya, biar lebih Betawi lagi. Oke. Gimana nih Bang Andrew kabarnya? Kabar kami di sini juga dalam keadaan yang baik. Kita langsung saja berdiskusi tentang upaya untuk melestarikan budaya Betawi yang dilakukan oleh teman-teman. Saya ke Pak Iqbal terlebih dulu Pak. Ini program yang perlu kita apresiasi ya, di mana anak-anak muda tergerak untuk melakukan pelestarian budaya kita, khususnya adalah budaya dari Betawi. Ini sebetulnya program yang diinisiasi oleh mahasiswa sendiri kah atau dari kampus yang menggerakkan mahasiswa untuk membuat festival ini, Pak Iqbal? Ya, terima kasih Mas Andrew. Jadi program ini merupakan praktik perkuliahan ya. Jadi kami di program studi MAIS Politeknik Negeri Jakarta itu ada mata kuliah namanya special event, dan special event ini pada akhirnya mereka harus membuat sebuah event secara real gitu ya, yang mana mahasiswa berhak untuk memberikan ide, konsep dan sebagainya gitu, yang itu melalui proses bidding, dan yang menang kebetulan untuk proses biddingnya ini adalah kelompok dari Mbak Irvi ini, Mpok Irvi ini sebagai project manajernya. Dan pada akhirnya event ini harus terlaksana, dan konsep yang diusung pada penyelenggaraannya kali ini adalah singkat berbudaya dengan tema Betawi, seperti itu Mas Andrew. Baik, ini jadi memang ada program dari kampus sendiri ya yang mendorong anak-anak muda kita untuk bisa ikut serta dalam melestarikan budaya Nusantara, khususnya budaya Betawi. Dan nama programnya Singkat Berbudaya ya, temanya kalau tidak salah Pestanya Kite, Gaya Kite. Ini boleh diceritakan nih, ini dapat inspirasi dari mana untuk bisa memutuskan tema tersebut, dan judulnya juga judul yang cukup unik nih untuk didengar oleh masyarakat umum. Ya, kalau untuk kegiatannya Singkat Berbudaya, ini kebetulan adalah event untuk penyelenggaraan yang kedua kalinya. Yang pertama kalinya tahun lalu di bulan Januari 2023, dan ini untuk yang tahun kedua di Januari 2024. Dan memang kami eventnya ini hanya setengah hari sebetulnya, dari jam 9 pembukaan sampai jam 4 sore penutupan, dan
karena singkatnya waktu ini, tapi kita tetap harus bisa menimbulkan sisi kebudayaan dan mengekspos itu secara lebih luas seperti itu. Jadi kami mengusung namanya menjadi Singkat Berbudaya. Nah, kemudian secara tema Pesta Kite Gaya Kite ini juga kami sudah berkoordinasi sebelumnya dengan Forum Kajian dan Pengembangan Budaya Betawi dari Setu Babakan, atau biasa dikenal dengan Forum Jibang. Jadi kami sepakat gitu ya dengan mereka bahwa tema yang akan kita usung pada penyelenggaraan kali ini adalah Pesta Kite Gaya Kite, seperti itu. Baik, kalau gitu saya ingin bergeser ke Mpo Irvi. Mpo Irvi, ini cukup menarik dan luar biasa sekali ya, karena biasanya anak-anak muda kita, generasi muda kita lebih suka membuat event yang lebih kekinian dengan budaya-budaya luar seperti K-pop atau J-pop begitu ya, yang lagi hits banget di media sosial. Ini malah anak-anak muda kita tertarik untuk melestarikan budaya Betawi. Boleh diceritakan, Mbak Irvi, Mpo Irvi, sebetulnya narasi apa yang ingin dibawa, pesan khusus apa yang ingin disampaikan oleh anak-anak muda kita dalam event ini, Mpo Irvi? Baik, terima kasih Bang Andrew. Ya betul sekali seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Iqbal, Singkat Berbudaya ini kita pastinya memang ingin mengenalkan atau melestarikan budaya itu sendiri. Jadi kita sama-sama tahu budaya modern ini kan memang sudah banyak dikenal oleh anak-anak muda, kalangan muda seperti saya. Tapi kan budaya-budaya klasik ini, budaya-budaya yang masih sangat otentik ini perlu juga dilestarikan. Makanya kita sebagai mahasiswa ini ingin berkontribusi dalam melestarikan kebudayaan. Salah satunya ini kebudayaan Betawi. Seperti itu Mas. Jadi kayak kita juga tidak hanya menargetkan kalangan-kalangan seperti saya, tapi juga kami mengundang anak-anak atau adik-adik dari SD, SMP, dan juga SMA untuk ikut sama-sama melestarikan budaya kita, salah satunya adalah budaya Betawi. Gitu, Bang Andrew. Oke, dari sekian banyaknya budaya yang ada di Indonesia, kenapa Betawi yang dipilih? Dan di dalam festival ini, budaya-budaya apa saja yang ditawarkan dengan nuansa kental dari budaya Betawi? Oke, mungkin alasan pertama kenapa kami ambil budaya Betawi karena domisili kampus kami ya, Bang Andrew. Karena kami juga berada di sekitar Jakarta, jadi kami juga ingin mendahulukan budaya yang ada di domisili kami, yaitu pastinya budaya Betawi. Tidak menutup kemungkinan di tahun-tahun kedepannya mungkin Singkat Berbudaya ketiga, keempat, kelima kita akan mengangkat atau mengusung budaya-budaya yang lain yang ada di Indonesia. Nah, kalau nanti di Singkat Berbudaya Betawi ini, kami akan menawarkan dan juga menampilkan banyak budaya seperti nanti akan ada nonton lenong, akan ada palang pintu, kami juga akan ada pawai dengan arak-arakan yang sambil memberitahu warga-warga sekitar kalau nih ada nih Singkat Berbudaya lagi ngangkat budaya Betawi untuk mengundang supaya warga-warga sekitar itu bisa datang ke event kita, gitu Bang Andrew. Oke, luar biasa. Jadi mengikut sertakan anak-anak muda lainnya, tetapi di umur yang beragam ya, tidak hanya untuk mahasiswa, tetapi dari kalangan pelajar di usia-usia yang bermacam-macam juga bisa ikut serta ya Mbak ya? Betul, karena kami kan tujuannya ingin melestarikan budaya ya Mas. Nah, baik. Kami percaya untuk melestarikan budaya ini harus kita ajarkan sedari dini mungkin. Kita membiasakan adik-adik SD, adik-adik SMP, bahkan mungkin adik-adik TK untuk mengenal dan mencintai budaya, khususnya budaya Betawi, supaya bisa lebih punya rasa ingin melestarikan budaya itu sendiri. Lewat Baik. Singkat Berbudaya begitu. Luar biasa sekali. Saya bergeser lagi ke Pak Iqbal. Pak Iqbal, gimana Pak melihat tadi penjelasan dari Mpo Irvi ya dengan berbagai upaya yang dilakukan untuk menjaring anak-anak muda kita, karena kita tahu juga nih Pak Iqbal di masa sekarang yang lebih modern, lebih kekinian, budaya kita sepertinya juga sudah digempur dengan budaya-budaya asing dari luar negeri Pak, seperti K-pop ya, Korea ini juga sudah menjamur di mana-mana, anak-anak sekolahan kita juga sepertinya lebih menyukai artis-artis K-pop atau Japanese pop dibanding
budaya-budaya kita. Nah, kalau usaha yang dilakukan oleh teman-teman kita ini apakah cukup, Pak, untuk bisa membalikkan anak-anak muda kita lagi untuk lebih bisa mencintai lagi budaya kita sendiri? Ya, jadi yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana kami mengapresiasi kebudayaan asli Indonesia, khususnya di Betawi gitu ya. Dan bagi mahasiswa kami pun ini menjadi satu prestasi tersendiri bagi mereka, bahwa mereka secara sadar gitu ya, secara tulus gitu untuk ikut serta menjadi agent untuk tetap melestarikan budaya Betawi ini. Dan untuk diketahui tadi juga sudah disampaikan oleh Mpok Irvi bahwasannya event ini walaupun sangat singkat, ini namanya singkat berbudaya seperti itu, tapi ini adalah paket komplit di mana yang terlibat di dalam event ini tidak hanya siswa SD, SMP, SMA gitu, juga melibatkan mahasiswa, tapi juga melibatkan komunitas-komunitas budaya Betawi khususnya gitu di sekitar perkampungan budaya Betawi Setu Babakan. Dan yang pasti kami juga dalam kesempatan kali ini mendapat dukungan yang cukup baik gitu ya, responnya sangat baik bahkan dari pemerintah pemerintah DKI Jakarta, khususnya dari Wali Kota Jakarta Selatan yang melalui Sudin Kebudayaan seperti itu. Jadi kami sangat berterima kasih juga bahwa kami diberikan kesempatan untuk ikut serta melestarikan budaya Betawi di Jakarta ini. Seperti itu, Mas Hendro. Baik, jadi ini menjadi upaya yang harus memang diapresiasi ya. Jadi anak-anak muda kita menjadi agent of change, agen-agen perubahan agar anak-anak muda kita bisa berbalik haluan untuk mencintai budaya Nusantara kita. Saya kembali ke Mpok Irvi. Mpok Irvi, selain budaya-budaya tari-tarian, kemudian makanan, ada juga sebuah panganan yang khas dari budaya Betawi ya. Apakah ini juga artinya mengikut sertakan pelaku UMKM kita di event ini? Betul, Mas Hendro. Jadi selain kita mengajak teman-teman adik-adik dari SD, SMP, SMA, komunitas-komunitas dan warga sekitar, kita juga ingin memajukan dan membantu UMKM untuk mempromosikan dagangan mereka di event kami. Apalagi kalau dagangan mereka ini, jualan mereka ini khas panganan Betawi gitu. Jadi kami juga ingin mengenalkan kepada para pengunjung, ini loh makanan-makanan Betawi, ini loh minuman-minuman khas Betawi. Jadi kita juga ingin memajukan UMKM di event kami, di Singkat Berbudaya ini. Oke, luar biasa. Jadi selain mengenalkan tari-tarian, kemudian lagu ya, ada nyanyi-nyanyian juga. Panganan khas Betawi juga dikenalkan. Ini sekaligus ada misi lain juga sebetulnya, meningkatkan sektor UMKM kita yang khususnya juga kental dengan nuansa Betawi. Daerah yang dipilih nanti adalah di Setu Babakan ya. Kenapa memilih di daerah itu? Apakah tempatnya betul-betul strategis bisa menjadi sebuah magnet bagi siapapun yang akan datang nanti? Iya, sebetulnya karena misi kami atau tujuan utama kami itu kan tentang melestarikan budaya, khususnya budaya Betawi. Nah, kebetulan UPK PBB Setu Babakan ini juga punya tujuan yang sama seperti event kami. Karena UPK PBB Setu Babakan ini juga merupakan salah satu tempat pelestarian budaya Betawi dengan didampingi oleh forum-forum pengkajian budaya dan pengembangan Betawi. Jadi kami rasa pesan yang ingin kami sampaikan dengan value yang dimiliki oleh venue yang akan kami tempati nanti itu sesuai. Jadi kami sudah merancang program-program yang akan kami jalankan nanti dibantu dengan pihak-pihak yang ada di Setu Babakan ini. Gitu. Oke, luar biasa. Kalau kita lihat tadi di video ada anak-anak muda yang bernyanyi, kemudian menari, dan ada juga palang pintu ya. Itu apakah semua pure, murni dari mahasiswa, dan siapa yang mengajarkan mereka bisa sepertinya ahli banget dalam show off keahlian dalam budaya Betawi itu? Iya, Bang Endro. Saya ke Mpok Irvi, silakan Mpok. Baik. Untuk palang pintu, untuk arak-arakan dan lain-lain, karena hal-hal
hal seperti ini kan ada pakem-pakem budayanya sendiri ya Bang Indro ya. Mhm. Nah, jadi untuk ini kami serahkan kepada ahlinya. Kebetulan kami mengundang salah satu sanggar yang ada di sekitar venue kami untuk ikut meramaikan nanti. Jadi selain kami mengenalkan budaya kepada adik-adik TK, SD, SMP, lalu mencoba memajukan sektor UMKM, kami juga ingin mengenalkan ini loh ada sanggar-sanggar yang bisa menampilkan atau melestarikan budaya-budaya Betawi seperti tadi ada palang pintu, nanti Mhm. ada arak-arakan, ada yang menyanyi gambang kromong, ada yang menari. Nah, jadi siapa tahu mungkin nanti ada yang ingin membuat sebuah acara dan butuh talent-talent untuk menampilkan kebudayaan tersebut bisa menggunakan talent-talent kami. Jadi kami juga ingin mengenalkan sanggar-sanggar di sekitar Setu Babakan ini gitu Bang Andrew. Baik, jadi sambil menyelam minum air ya, sambil mengenalkan generasi-generasi muda yang sudah ahli, sudah piawai dalam budaya Betawi. Luar biasa. Kita akan lanjutkan lagi diskusi hangat kita, namun usai jeda ya, Mpok Irvi dan Pak Iqbal. Pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Irviana Puspita selaku Project Manager Singkat Berbudaya 2024 dan ada pula Iqbal Katik Rajo Endah selaku dosen pembimbing Singkat Berbudaya 2024. Saya ke Pak Iqbal terlebih dulu. Pak Iqbal, ini sudah kali kedua ya festival ini atau event ini diadakan. Lalu sejauh ini apakah ada dampak untuk generasi muda kita agar lebih aware lagi, lebih bisa menghargai lagi budaya Nusantara kita, khususnya budaya Betawi, Pak Iqbal? Ya, ini memang penyelenggaraan kedua dan penyelenggaraan pertama itu seperti saya katakan tadi itu ada di tahun 2023 di bulan Januari. Dan secara dampak itu cukup berdampak karena pada saat penyelenggaraannya waktu itu cukup banyak peserta yang terlibat di dalamnya, bahkan itu cukup membuat kemacetan saat kami melakukan iring-iringan pawai di pelaksanaannya tahun lalu. Dan untuk pelaksanaan tahun ini kami juga berharap hal yang sama terjadi karena target kami atau target dari project manager yaitu Mpok Irvi dalam penyelenggaraan Singkat Berbudaya kali ini itu kurang lebih bisa menargetkan sebanyak 1.500 baik peserta maupun pengunjung gitu ya, karena di UPK PBB Setu Babakan ini sendiri merupakan salah satu kawasan wisata yang memang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta untuk tetap untuk bisa melestarikan budaya yang ada. Jadi harapan kami ini dapat memberikan dampak yang cukup signifikan bagi tetap terpeliharanya budaya Betawi di Jakarta. Seperti itu Mas Andrew. Baik, jadi lumayan berdampak ya, apalagi sudah mengikut sertakan 1.500 anak-anak muda kita dalam festival budaya Betawi ini. Kalau begitu saya ke Mpok Irvi. Mpok Irvi, ada ribuan ternyata generasi muda kita yang ikut serta dalam acara ini untuk meramaikan acara yang melestarikan budaya Nusantara kita, khususnya Betawi. Ini kalau begitu siapa yang mengajari mereka? Karena tadi ada palang pintu, kemudian ada tari-tarian, ada mendongeng juga yang disediakan untuk anak-anak, kemudian ada kompetisi Abang None. Ini menarik juga nih untuk anak-anak kita agar bisa lebih mengenal sejak dini budaya Betawi. Siapa yang mengajarkan, Mpok Irvi? Baik, terima kasih Bang Andrew. Jadi ya betul, di Singkat Berbudaya nanti kami juga akan mengadakan lomba-lomba yang bisa diikuti oleh adik-adik dari TK hingga SMA. Nah, seperti yang tadi sudah disebutkan ada Abang None Cilik. Nah, itu memang salah satu upaya kita supaya adik-adik SD ini bisa yang pertama ini mengenal dan juga mencintai budaya Betawi. Selanjutnya kami juga ingin supaya adik-adik kami ini bisa lebih berani untuk tampil di depan umum, punya public speaking yang bagus. Untuk siapa yang mengajarkan kira-kira? Itu kami sudah bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang tentu saja ada di sekitar Setu Babakan untuk bekerja sama mengadakan
lomba ini. Jadi pihak-pihak sekolah tentu lebih tahu murid-murid mana yang memiliki potensi atau di salah satu lomba ini di Sohibul Hikayat atau di Abang None ini. Nah, jadi kami bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang ada di sekitar Setu Babakan untuk mendidik anak-anak muridnya agar bisa ikut atau berpartisipasi di lomba kami di Singkat Berbudaya. Baik. Jadi memang mengikut sertakan berbagai macam umur agar generasi muda kita dari berbagai kalangan juga bisa lebih mencintai dan menjaga budaya Betawi ya. Betul, Bang Hendro. Baik, saya bergeser ke Pak Iqbal. Pak Iqbal, tentu nggak gampang Pak untuk mengajak anak-anak muda kita mencintai budaya sendiri, khususnya budaya Betawi. Apa tantangan terbesar Pak untuk mengawali kegiatan ini, untuk menginisiasi kegiatan ini dan melakukan brainstorming juga tentunya kepada para mahasiswa. Kesulitannya di mana Pak Iqbal? Iya, kalau kesulitan sih apa ya? Memang inisiasi atau inisiatif awal itu adalah langkah pertama yang sangat sulit dan itu yang harus bisa dilakukan. Tapi kami yang pertama kali dilakukan adalah betul-betul mengajak dan mengajak mahasiswa ini untuk bisa setidaknya memposisikan diri mereka bahwa mereka adalah salah satu agen gitu ya, salah satu agen untuk bisa menjaga kebudayaan yang ada, apapun kebudayaan di Indonesia gitu. Tapi khususnya untuk kali ini di Betawi dan untuk lebih memberikan mereka semangat seperti itu. Nah, kami mengajak atau bekerja sama dengan forum komunitas kajian dan pengembangan budaya Betawi, itu forum Jibang, dan supaya mereka bisa lebih tergugah agar penyelenggaraan event ini bisa terlaksana dengan baik seperti itu, Bang Mas Hendro. Baik, jadi mengajak kerjasama dengan beberapa forum juga agar misi mulia untuk melestarikan budaya Betawi bisa lebih mudah berjalan ya. Saya bergeser lagi ke Mpok Irvi. Mpok Irvi sebagai anak muda yang ikut serta untuk melestarikan budaya Betawi, ini juga sebuah hal yang tidak mudah tentunya. Mengajak anak muda lainnya agar bisa melakukan hal yang sama. Nah, kalau dari anak mudanya sendiri, kesulitannya, hambatannya, tantangannya, seperti apa sih agar anak-anak muda mau juga tergerak dalam melestarikan budaya Betawi? Iya, kalau mungkin untuk tantangan terbesarnya, karena kami juga bukan expert ya, Bang Hendro, di bidang budaya Betawi ini. Tentu kami harus melakukan riset, harus melakukan search lagi tentang budaya-budaya Betawi yang akan kami tampilkan nanti. Nah, setelah itu, setelah kita punya hasil risetnya, kita juga masih harus berkoordinasi lagi, masih harus berkonsultasi lagi dengan forum pengkajian dan pengembangan budaya Betawi seperti yang sudah disebutkan oleh Pak Iqbal. Nah, jadi mungkin tantangan terbesar kami adalah untuk tahu pakem-pakem di budaya Betawi ini ada apa aja, apa-apa saja yang boleh, apa-apa saja yang tidak boleh. Nah, seperti itu. Jadi di program kami yang akan kami tampilkan nanti, kami berusaha sebaik mungkin agar tetap masih ada di lain pakem-pakem yang ada di budaya Betawi sendiri. Oke. Jadi harus tahu rules-nya ya, apa yang do's and don't-nya, apa yang boleh dan tidak boleh. Kalau begitu boleh juga diceritakan agar masyarakat kita, terutama generasi muda juga bisa lebih memahami budaya Betawi, apa saja yang boleh dan tidak boleh dalam kita melestarikan budaya kita, khususnya Betawi. Iya, kalau misalnya untuk yang boleh, tentu saja dimulai mungkin dari mendengarkan lagu-lagu Betawi seperti kita kan melakukan promosi juga ya Bang Andrew di sosial media. Nah, itu kami juga mencoba untuk menggalakkan supaya teman-teman kami yang jadi viewers di sosial media kami ini ikut mendengarkan, oh ada nih lagu Betawi yang enak didengar. Selanjutnya dengan kami juga melestarikan atau memperkenalkan budaya-budaya Betawi ini ada apa aja, seperti ada palang pintu, ada menari, ada gambang kromong, ada menonton lenong. Dan juga kami mencoba untuk mengenalkan kepada halayak umum atau teman-teman yang menjadi viewers di sosial media kami. Untuk yang tidak bolehnya tentu saja
tidak mencampurkan budaya Betawi ini dengan budaya-budaya asing gitu. Kami tahu kalau misalnya untuk mengenalkan budaya Betawi ini atau mengenalkan budaya jangan terlalu kaku gitu ya, tapi jangan juga dihilangkan pakem-pakem budaya Betawinya ini gitu. Seperti itu sih, Bang Andrew. Baik, jadi kita harus lebih memahami lagi ya, agar jangan ikut-ikutan melestarikan, tapi mix and match-nya malah kebobolan ya, karena saking antusiasnya Betul. jadi lupa pakemnya seperti apa dan mengkombinasikan dengan budaya luar dengan begitu masif dan akhirnya malah budaya kita yang semakin luntur. Saya ke Pak Iqbal. Pak Iqbal, terakhir Pak, apa harapan Bapak dengan aksi generasi muda kita ini yang luar biasa yang ingin melestarikan budaya Nusantara, khususnya budaya Betawi? Pak Iqbal. Ya, harapannya tetap ya, bagaimanapun kita negara Indonesia ini kan sangat beragam budayanya seperti itu, dan budaya ini tetap harus terpelihara, terlestarikan gitu ya, dari hantaman atau gempuran budaya-budaya asing yang masuk ke negara kita, terutama dari negara-negara tetangga seperti itu. Tapi saya kira ini juga harus jadi satu tantangan bagi tidak hanya mahasiswa atau pemuda gitu, tapi juga bagi kalangan orang tua gitu ya, yang tetap bisa memberikan arahan atau memberikan edukasi kepada anak-anaknya, kepada anak-anak muda untuk bisa tetap menjaga kebudayaan asli Indonesia gitu. Salah satunya adalah kebudayaan Betawi ini. Seperti itu, Mas Hendro. Baik, kita harapkan acara ini dan diskusi kita hari ini bisa menginspirasi pemirsa di rumah dan anak-anak muda kita, dan bisa menjadi pemantik juga untuk anak-anak muda kita bisa tergerak dalam melestarikan budaya Nusantara, khususnya budaya Betawi. Terima kasih Mpok Irvi dan Pak Iqbal telah berbagi waktu dan informasi bersama kami di Halo Indonesia. Assalamualaikum, salam sehat teman-teman. Pemirsa, Geraha Maria Anai Velangkani, sebuah gereja Katolik yang berada di kota Medan, Sumatera Utara, menjadi tempat wisata rohani ikonik karena keunikan arsitekturnya. Seperti apa gerejanya? Informasinya usai jeda, tetap di Halo Indonesia.